Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dwi Fauzia, NPM 2041020073 dari kelas Gigi C akan mempresentasikan tentang fosfor. Yang pertama, di sini ada definisi fosfor. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fosfor. Jadi, fosfor termasuk unsur makro yang esensial dan merupakan salah satu anion utama yang terdapat dalam tubuh. Persenyawaan fosfor organik berperan di hampir setiap aspek metabolisme dan membentuk satuan strukturil dalam setiap sel. Garam fosfor organik merupakan komponen pembentuk jaringan tulang dan gigi. Selain itu, fosfor juga merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, sekitar 1% dari berat badan. Yang kedua ada sumber utama dari fosfor. Kandungan fosfor ini terdapat pada semua sel makhluk hidup, terutama pada makanan yang kaya akan protein, seperti yogurt, kacang-kacangan, keju, daging ayam, daging sapi, tahu, makanan laut seperti ikan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, kandungan fosfor di berbagai makanan seperti kandungan fosfor di 200 ml susu skim, terdapat 33% kandungan fosfor dan 90 gram ikan sarden terdapat 85% kandungan fosfor dan pada 100 gram tahu masak terdapat 49% kandungan fosfor. Selanjutnya, ada fungsi fosfor. Fungsi fosfor antara lain yang pertama yaitu sebagai kalsifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matriks tulang. Yang kedua yaitu untuk mengatur peralihan energi. Jadi, melalui proses fosforilasi, fosfor mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalihan energi pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga yaitu fosfor berperan dalam senyawa pada waktu metabolisme karbohidrat dan membentuk ATP, ADP atau senyawa yang kaya energi. Yang keempat itu untuk mengabsorpsi dan transportasi zat gizi dalam bentuk fosfat. Jadi fosfor berperan sebagai alat angkut untuk membawa zat-zat gizi yang menyeberangi membran sel atau di dalam aliran darah. Proses ini biasa disebut fosforilasi. Yang kelima yaitu untuk mengatur keseimbangan asam basa yaitu pH. Jadi fosfat memegang peranan penting sebagai buffer untuk mencegah perubahan tingkat keasaman cairan tubuh. Ini terjadi karena kemampuan fosfor mengikat tambahan ion hidrogen. Yang keenam yaitu untuk membantu komunikasi saraf, yaitu pengiriman sinyal ke otak dan membantu otak dalam merespon berbagai rangsangan dari luar tubuh. Nah, yang terakhir itu sebagai pembentukan nukleoprotein. Jadi nukleoprotein menyusun bahan-bahan nukleus dari sel-sel dan cytoplasma, berfungsi dalam pembelahan sel, reproduksi, dan pemindahan ciri-ciri yang turun-menurun. Selanjutnya, ada efek kekurangan fosfor. Jadi, jika kita kurang mengkonsumsi fosfor akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Kekurangan fosfor bisa terjadi karena menggunakan obat antasid untuk menetralkan asam lambung yang dapat mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Kekurangan fosfor juga terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin.
Kekurangan fosfor ini biasanya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu atau gangguan metabolisme yang menurunkan kadar fosfor dalam tubuh. Dalam kasus yang parah, kekurangan fosfor dapat menyebabkan tulang kita menjadi lemah dan rapuh, yang menyebabkan rahitis pada orang dewasa dan osteomalasia pada anak-anak. Selanjutnya, ada efek kelebihan fosfor. Jadi, bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium, sehingga dapat menimbulkan kejang. Kelebihan fosfor juga dapat mengakibatkan pengikisan rahang. Adapun penyakit yang diakibatkan oleh mengkonsumsi fosfor yang terlalu tinggi atau terlalu banyak, seperti hiperfosfatemia, yang merupakan kondisi fosfat yang terlalu tinggi dalam darah yang menyebabkan penurunan kalsium dalam darah. Yang lama-kelamaan, kondisi ini dapat menyebabkan pengeroposan pada tulang. Di dalam tubuh orang dewasa usia 18 tahun ke atas, kadar normal fosfat di dalam tubuh kita itu 2,5 hingga 4,5 mg per dl. Menurut referensi diet atau DRV, untuk orang dewasa yang sehat atau di atas usia 18 tahun, termasuk selama kehamilan dan menyusui, adalah 550 mg fosfor yang harus dikonsumsi perharinya, sehingga tidak boleh berlebihan apalagi kurang dari kadar tersebut. Selanjutnya ada metabolisme fosfor. Metabolisme fosfor dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D. Untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, jumlah yang dibebaskan dan disimpan dalam tulang. 13 hormon paratiroid menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal. Kalsitonin meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.